Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Susan di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya dalam belajar, meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah. Karena Bapak dan Ibu Guru akan menemani belajar kalian meskipun hanya dari rumah. Nah, di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya jika kalian di rumah saja ya. Kalaupun ada sesuatu hal yang memaksa kalian untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan memakai sabun, dan jagalah jarak. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan materi mengenai penjumlahan pecahan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kompetensi dasar 3.1. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memahami penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Pembelajaran ini adalah merupakan permintaan dari beberapa orang tua dan siswa yang menyatakan minta dibuatkan penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itulah sebabnya Ibu hari ini kembali ke kompetensi dasar ini, di mana seharusnya Ibu sudah melanjutkan ke kompetensi dasar yang lain. Tapi tak mengapa, yang penting anak-anak Ibu bahagia dan tetap semangat belajar. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai penjumlahan dengan penyebut berbeda, Ibu ingin tahu dulu, apakah kalian masih ingat bagaimana mengubah penyebut yang berbeda? Iya, benar. Dengan cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut tadi. Jadi, untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama atau penyebut yang berbeda bisa dilakukan dengan cara mencari KPK terlebih dahulu atau kalian kalikan saja penyebut keduanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja dulu contoh soal berikut ini. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa. 1/2 ditambah 1/3. Mengapa harus dikalikan 3? Untuk penyebut 2. Dan mengapa harus dikalikan 2 untuk penyebut 3? Karena KPK 2 dan 3 adalah 6. Untuk menghasilkan 6, 2 harus dikali 3 dan 3 harus dikali 2. Apabila penyebut dikalikan dengan 3, maka pembilang yang di atas juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi nanti hasilnya seperti ini. 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2, sedangkan penyebutnya sudah sama yaitu 6. Kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya per 6. Ini adalah tips untuk menyamakan penyebut. Cari nilai KPK dari semua penyebutnya. Misalnya ada 3 soal, berarti semua penyebutnya harus kalian samakan KPK-nya dulu. Atau lebih singkatnya saja, kalian kalikan saja penyebutnya. Contoh soal yang kedua. 1/4 ditambah 2/5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi 1 dikali 5, 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka yang di atas juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 5 dikali 4, 20. 2 juga harus dikali 4 karena harus sama.
Jadi nanti hasilnya 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 4 sama dengan 8, sedangkan penyebutnya sudah sama. 4 kali 5, 20, 5 kali 4 juga 20. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa menjumlahkan. Hasilnya nanti 5 ditambah 8 sama dengan 13. Penyebutnya tetap 20. 13 per 20. Contoh yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Kalau tadi penjumlahan pecahan biasa, sekarang penjumlahan pecahan campuran. Sebelumnya, apakah penjumlahan pecahan biasa yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke penjumlahan pecahan campuran. Tapi kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Bunda Susan di sini. Setelah tadi kita simak penjelasan mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda, sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan campuran. Untuk lebih memahami materi ini, kita perhatikan contoh saja. Yang pertama, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2 per 2 kali 3 per 3 kali 2. Hasilnya 3 ditambah 2 per 6 sama dengan 5 per 6. Baik, Ibu langsung ke contoh yang nomor 3 saja. Karena 1 dan 2 itu adalah pecahan biasa. Kita langsung ke contoh nomor 3. 1/4/5 ditambah 1/10. Kalian boleh mengubah menjadi pecahan biasa untuk 1/4/5 atau langsung seperti contoh Ibu ini. 1 dan 2 yang merupakan bilangan bulat kalian jumlahkan saja, kemudian pecahannya kalian letakkan di sebelah. 1 tambah 2 itu adalah bilangan bulat. Kalian supaya lebih jelas beri tanda kurung. Pecahannya 4/5 ditambah 1/10. Jadi lebih mudah seperti ini, karena bilangan bulatnya langsung dijumlahkan. 1 ditambah 2, 3. Kemudian KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Dikalikan 2. 5 dikali 2, 10. 4 juga harus dikali 2. 4 dikali 2, 8. 8 tambah 1 ketemu 9. Penyebutnya sudah disamakan 10. Kenapa tidak Ibu berikan langkah-langkahnya? Karena sudah di awal mengenai pecahan biasa. Ibu yakin kalian pasti paham. Yang keempat, 1/9 ditambah 1/6. Sama langkahnya. Bilangan bulatnya kalian khususkan dulu di dalam kurung. 2 tambah 1. Kemudian pecahannya 1/9 dan 1/6. Nanti hasilnya seperti ini. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebut dari 9 dan 6 itu disamakan dulu, KPK dicari, hasilnya adalah 18. Nah, nanti seperti ini. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. 3 yang di depan adalah bilangan bulatnya. 18 adalah penyebut yang sudah disamakan berdasarkan KPK tadi. Jadi hasilnya
3 ditambah 2/3/18 sama dengan 35/18. Baik anak-anak, bagaimana? Ternyata mudah bukan? Mudah jika kalian paham konsep penjumlahan pecahan. Di dalam penjumlahan tidak bisa langsung dijumlahkan. Kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Sudah 3 pembahasan yang Ibu sampaikan. Apakah kalian masih merasa kesulitan? Ibu yakin tidak, dan semoga tidak. Ibu harap kalian bisa terbantu dengan penjelasan Ibu hari ini. Masih ada satu lagi, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Seperti apa? Kita akan simak setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik, kita akan lanjutkan penjumlahan pecahan. Yang ketiga, penjumlahan pecahan desimal. Sebelum nanti yang terakhir, penjumlahan berbagai bentuk pecahan, kita harus mengetahui penjumlahan pecahan desimal dulu. Seperti apa? Langsung kita lihat contohnya. 0,8 ditambah 0,15. Karena ciri khas desimal adalah menggunakan tanda koma. Kita langsung kerjakan saja dengan cara bersusun seperti kalian menjumlahkan bilangan biasa saja. 0,80, kemudian 0,15 kalian susun ditambah. 0 tambah 5, 5, 8 ditambah 1, 9, 0 ditambah 0, 0. Sebelum meletakkan susunannya, yang harus kalian perhatikan adalah tanda koma. Tanda koma dalam menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu harus sejajar. Jadi nanti hasilnya 0,95. Contoh yang kedua, 0,65 ditambah 0,24. Masih sama dengan cara bersusun. 5 ditambah 4, 9, 6 ditambah 2, 8, 0 ditambah 0, 0. Komanya juga harus diturunkan. Koma harus sejajar, ingat itu. Yang ketiga, 0,05 ditambah 0,47. Karena ini nanti ada yang lebih. 5 ditambah 7 itu 12. Seperti penjumlahan biasa saja, kalian tulis ya angka satuannya. Satuannya tulis 2, kemudian puluhannya naikkan. Puluhan yang sudah kita simpan tadi kita tambahkan dengan 0, kemudian kita tambah 4, hasilnya 5. Letakkan koma di depan, 0-nya juga harus sejajar. Hasilnya 0,52. Yang keempat, 1,17 ditambah 2,59. Ibu rasa tidak terlalu sulit ya. Ini sama saja dengan penjumlahan yang biasa, hanya saja harus memakai tanda koma. 7 ditambah 9, 16. Tulis satuannya 6, puluhannya kalian simpan untuk ditambahkan ke bilangan berikutnya. 1 ditambah 1, 2. Ditambah 5, 7. 1 ditambah 2, 3. Komanya turunkan sejajar. Hasilnya 3,76. Ini adalah penjumlahan yang terakhir. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contoh, 7/8 ditambah 0,5. Pecahan biasa dan desimal. 0,5 itu kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa nanti akan menjadi 5/10. Kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/2, setengah. Jadi bentuknya nanti seperti ini, 7/8 ditambah 1/2. Mungkin kalian bingung, Bu, kok ada 1/2? Sementara di soal 0,5 nilainya sama, hanya saja desimal kita ubah ke bentuk pecahan biasa.
Jadi hasilnya seperti ini. 7 per 8 ditambah 4 per 8. Dari mana Bu 4 per 8? Karena penyebutnya harus kita samakan. 8 dan 2 KPK-nya adalah 8. Jadi 2 harus dikali 4. Tentu saja yang di atas juga harus dikali 4. Makanya hasilnya 7 per 8 ditambah 4 per 8. Sama dengan 11 per 8. Sampai di situ boleh nggak? Boleh. Tapi di dalam matematika pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Jadi dia akan berubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/3 per 8. Belum cukup ya? Pasti masih bingung. Kita berikan contoh lagi. Nomor 2. 4,05 ditambah 1 per 4. 4,05 ditambah 0,2. Boleh nggak Bu jadi desimal? Nggak masalah, boleh. 1 per 4 itu adalah 0,25. Langsung saja kita susun seperti tadi. 4,05 ditambah 0,25. 5 ditambah 5, 10. Satuannya 0, kemudian puluhannya kita simpan. Kita jumlahkan dengan angka berikutnya. 1 ditambah 0, 1. Ditambah 2, 3. 4 ditambah 0, 4. Komanya sejajarkan. Hasilnya adalah 4,30. Dan ini contoh yang ketiga. Pecahan campuran dan desimal. Bagaimana mengerjakannya? Kita lihat. 4 per 5 ditambah 7, 1 per 10. Bu, kenapa jadi 7, 1 per 10? Karena desimal, satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Jadi kita buat pecahan campuran supaya keduanya sama jadi pecahan campuran. Boleh nggak Bu 4 per 5-nya kita jadikan desimal saja? Boleh, nggak masalah. Kalian boleh kok ngembangkan dengan cara apa saja karena hasilnya juga akan sama nanti. Khusus hari ini Bu hanya ingin mengubah menjadi pecahan campuran saja. Nanti akan menjadi seperti ini. Bilangan bulatnya 3 ditambah 7 kita masukkan di dalam kurung. 8 per 10 ditambah 1 per 10. Bu, kenapa ada 8 per 10 ya? Karena penyebut dari 5 dan 10 ini belum kita samakan, belum kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Iya, benar. Jadi 5 harus dikali 2, 4 pun harus dikali 2. Nanti akan menjadi 8 per 10. 3 ditambah 7, 10. 8 ditambah 1, 9. Penyebutnya sama. Jadi 10, 9 per 10. Baik anak-anak, bagaimana? Ini adalah pembahasan terakhir kita mengenai penjumlahan pecahan. Dan untuk menguji pemahaman kalian, kalian boleh mengerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini. Latihan di rumah hanya 3 soal. 3 per 8 ditambah 1 per 4. 2, 5 per 6 ditambah 5, 1 per 3. Yang ketiga, 15,9 ditambah 3,18. Sudah mewakili pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Nah, bagaimana anak-anak? Latihan ini kalian kerjakan di rumah ya, dengan bimbingan ayah bunda tentunya. Mintalah bimbingan ayah bunda dalam menyelesaikannya. Apabila kalian menemui kendala dalam menyelesaikan latihan-latihan tersebut, silakan kalian komunikasikan dengan bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Latihan ini kalian kerjakan di rumah dengan bimbingan ayah bunda.
Mintalah ayah bunda dalam menyelesaikannya untuk membimbing kalian. Apabila kalian menemui kendala dalam menyelesaikan latihan-latihan tersebut, silakan kalian komunikasikan dengan bapak dan ibu guru kalian di rumah ya. Nah, setelah kalian pahami dan cermati penjelasan mengenai penjumlahan dengan penyebut berbeda bersama ibu harap kalian bisa menyelesaikan latihan yang ibu berikan tadi ataupun yang ada di buku pelajaran. Dengan demikian, materi mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda ibu cukupkan sampai di sini. Dan ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa operasi hitung penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut tadi atau mengalihkan antar penyebutnya saja. Baik anak-anak, ibu menyampaikan materi mengenai pengurangan pecahan pada episode berikutnya. Jadi tetap ikuti terus ya tayangan matematika bersama ibu. Sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, ibu mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Kembali ibu mengingatkan agar patuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan menggunakan sabun. Pakailah masker jika ingin keluar rumah. Dan jagalah jarak. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jumpa lagi di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ibu dan kurang berkenan mengenai penjelasan ibu. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Mari belajar matematika karena matematika itu mengasyikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.